Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang anggota, izin 54 orang anggota, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 24 Juni 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kita bisa nyimak tadi ya, yang disampaikan oleh Puan Maharani. Yang hadir pada waktu ada 266 anggota, kemudian yang izin 54 anggota. Mereka dianggap hadir ya, karena kemudian total yang dianggap hadir itu adalah 320 orang dan itu sudah quorum. Memang kalau dari total jumlah keseluruhan anggota DPR RI, apalagi dari seluruh fraksi yang hadir tadi itu, kan total 580 ya jumlah anggota DPR itu. Jadi kalau untuk quorumnya itu setengah per 1, 50% per 1 itu jumlahnya 291. Jadi kalau 320 orang ya sudah quorum, tapi untuk syarat pemakzulan ya itu harus 2/3 yang hadir. Kalau 2/3 yang hadir itu jumlahnya dari 580 itu berarti 386 atau 387 orang ya yang harus hadir. Jadi masih kurang 66 sampai 66 sampai 65 anggota lah yang itu harus hadir. Tapi ternyata hari ini yang hadir hanya 320 orang. Saya menyatakan beberapa dalam konten sebelumnya, berapa orang yang hadir itu bisa menunjukkan apakah itu akan dibahas atau tidak. Jadi dan ini kalau toh katakanlah dibahas, katakanlah tadi ada yang melakukan interupsi, ya tetap saja tidak bisa dilaksanakan karena yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kan syaratnya sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B soal pemakzulan, ini pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2002, itu syaratnya itu kalau mau dimajukan untuk pemakzulan itu harus disepakati oleh 2/3 dari 580 orang anggota DPR. Nah hari ini kan yang hadir hanya 320 orang, ya nggak mungkin ini dilakukan pemakzulan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa kemudian ini sama sekali tidak dibahas? Rupanya seperti dikatakan oleh Puan Maharani, mereka itu sudah ada kesepakatan untuk bahwa agendanya rapat paripurna ini hanya pidato tunggal dari Ketua DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Tadi Puan menyatakan bahwa rapat konsultasi itu sebagai pengganti badan musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada tanggal 26 Mei atau sehari sebelum rapat paripurna menjelang rapat paripurna ke-19 menjelang masa reses, itu hanya disepakati semacam itu. Tapi kan surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu tanggal 2 Juni 2025. Jadi di masa reses atau setelah mereka ini melakukan rapat konsultasi tadi. Jadi kalau mereka menganggap ini sangat penting, meskipun dalam kondisi reses kan pimpinan-pimpinan itu bisa saling bertemu. Apalagi kita tahu ini kan keputusan elit politik ya. Sebenarnya fraksi-fraksi itu kan hanya kepanjang tanganan dari para ketua umum atau pimpinan dari partai. Jadi memang ini belum deal ya rupanya di antara para elit politik ini yang saya sebut. Ini terutama antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebelumnya seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parira, menyatakan bahwa surat dari para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Ini dia menyampaikannya tanggal 4 Juni lalu, itu 2 hari setelah surat itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, dan DPD. Tapi dia juga menyitir tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar. Oke, baik teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, tadi kita telah menyaksikan cuplikan video. Jadi kali ini teman-teman kita lihat seterusnya di sini. Kita lanjutkan di sini. Banyak rakyat sudah marah sama wakilnya di DPR. Nah, kemudian di situ DPR itu cuma makan duit rakyat. Nah,
Kemudian di sini teman-teman disampaikan oleh para netizen, DPR yang tidak hadir pecat saja. Percuma gaji makhluk seperti ini, sebaiknya dana reses tidak diberikan ataupun tidak diberikan kalau tidak hadir. Nah, itu sengaja tidak hadir sebatas mental bejat DPR yang mental dan bejat dipecat diberhentikan saja. Kemudian, tunggu waktu aja nanti DPR Republik Indonesia sudah tidak ada lagi yang namanya DPR RI ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, kemudian di sini teman-teman pelecehan kepada rakyat ya, di mata dunia anak autis dijadikan wayang kekuasaan seolah tak ada anak bangsa yang cerdas. Nah, menurut saya kalau DPR tidak mau memakzulkan Gibran, DPR dibubarkan saja. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan yang perlu dimakzulkan itu adalah anggota DPR dan ketuanya, bukan wapresnya ya. Gibran digaji rakyat cuma pelongo-pelongo. Kemudian di sini selanjutnya disampaikan kemana tidak hadir tikus yang sudah muntah dengan uang rakyat. Artinya seharusnya rakyat Indonesia malu punya wapres kayak begini seperti si Gibran Raka Bumi Raka ini. Nah, kemudian teman-teman DPR yang tidak hadir, yang 35% itu dipecat saja sebagai mereka itu sudah terbukti pendukung Gibran. Nah, kemudian di sini pemakzulan wapres tidak masuk akal, hanya yang kalah pilpres aja yang menghendaki pemakzulan wapres. Nah, gimana rapat paripurna wakil rakyat tidak pada hadir hanya karena makan gaji buta? Bubarkan saja daripada menghabiskan uang rakyat. Nah, kemudian teman-teman di sini melihat watak DPR sekarang ini yang tidak mau mewakili rakyat, yang tidak mau mendukung pemakzulan Gibran, nanti dipelihara DPR dan DPRD agar seluruh rakyat dalam pemilu nanti tidak usah datang ke TPS memilih anggota dewan karena mereka tidak menghargai rakyat. Nah, seakan perampasan aset dan hukum mati koruptor naik rakyat baru percaya. Ya kasihan Gibran jadi olok-olokan, jadi candaan. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan DPR yang tidak setuju telah menyatakan secara tidak langsung sebagai termul, bukan sebagai wakil rakyat karena telah jujur saja kita yang susah payah sekolah demi selembar ijazah SMA ternyata cuma bisa jadi karyawan pabrik, sementara yang ijazahnya asli, naturalisasi bisa berjabat tinggi ataupun menjijikan. Jadi, cari wapres penggantinya harus berkualitas, berkapasitas, berbobot, berakal sehat, cerdas, tidak korupsi, jujur, amanah. Nah, kemudian di sini Bapak Presiden bersama rakyat copot DPR yang tidak usut sedang paripurna cepat sekarang dan kerja. Jadi di sini teman-teman DPR yang tidak selalu hadir harus dipecat karena ia digaji rakyat. Nah, selanjutnya di sini rapatkan barisan rakyat masyarakat. Nah, mahasiswa seluruh Indonesia bersatu makzulkan Gibran anggota DPR yang tidak hadir rapat biar rakyat tahu karena dia digaji pakai uang rakyat. Nah, kemudian di sini yang tidak hadir harus diumumkan agar rakyat bisa menilai kinerja DPR. Maunya gaji besar, pensiunan, rapat paripurna, tidak hadir, gila ya. Terus mau makan gaji buta, pecat copot yang tidak hadir. Nah, di sini teman-teman semua tidak usah luka-liku ya. Ini negara membutuhkan orang cerdas pintar, kalau yang tidak hadir itu ya sengaja para termulnya. Nah, di sini DPR gagal menjadi wakil rakyat. Rakyat udah tidak percaya dengan DPR dan menghabiskan anggaran aja. Jadi negara dikuasai anak dan antek-antek pakai jadinya negara tidak jelas, semua di-error oleh kejadian yang tidak masuk akal. Rakyat perhatian dan bantuan negara pada rakyat nggak ada, yang ada cuma kerja untuk kepentingan partai. Nah, di sini kegaduhan bangsa tidak akan fokus membangun selama ijazah palsu Jokowi belum tuntas, Gibran belum keser. Jadi bukan rahasia lagi DPR tidak datang rapat ya. Rugi negara ini bayar gaji DPR Republik Indonesia, tidak datang rapat paripurna, DPR RI sudah tidak mewakili rakyat. Jadi DPR harus bela rakyat untuk kebenaran jika ada niat baik ya. Nah, seharusnya di sini diberitahu ke rakyat siapa aja nama dan asal pertanyaannya ya. Anggota DPR Republik Indonesia yang absen tidak ikut rapat agar rakyat tahu siapa saja mereka yang absen dan jangan diberi gaji serta tunjangan karena yang dibayar gaji serta tunjangan DPR RI adalah rakyat lewat pajak rakyat. Nah, kalau memang anggota DPR bekerja untuk rakyat harus lakukan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Nah, karena negara ini akan segera tenang dan fokus mengurus
negara dan rakyat ada dua isu besar yang harus tamat, yaitu kasus ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Gibran yang cacat konstitusi. Jadi PM Prabowo selama 1 tahun lebih cuman berkutat pada kedua isu tersebut. Kasus ijazah Jokowi secara logika memang palsu, ya, segera divonis, jangan disimpan terus dan jangan dibawa muter-muter kemana-mana oleh kepolisian anti Jokowi. Nah, pilih salah satu, Jokowi menunjukkan ijazah asli atau Gibran dimakzulkan kali. Jadi Jokowi gak bisa menunjukkan ijazah aslinya, langsung divonis ijazah palsu. Syukur-syukur kalau kedua isu tersebut bisa dieksekusi, Prabowo bisa mandiri dalam menentukan kebijakan pemerintahannya. Jadi tidak terpengaruh oleh Jokowi dan menteri titipan Jokowi. Prabowo tetap bebal dan terus jadi amankan rakyat yang marah. Jadi udahlah, kalau DPR bisa, rakyat pun bisa. Bubarkan DPR, jangan harap mudah gitu apa rakyat diam. Coba kalau nggak marah rakyat. Nah, tidak ada aturan untuk memberminti yang menang dalam pemilihan pemerintah, jangan percaya suara teroris. Ada-ada saja DPR ini. Kalau rakyat nggak menghendaki Gibran, mau dimundurkan 75% dari jumlah DPR ataupun rakyat. Saya sangat setuju sekali kalau Gibran segera dimakzulkan karena cacat konstitusi. Nah, di sini terima kasih buat Allah yang memberi kemudahan, kelancaran, pertolongan, perlindungan untuk bisa amanah yang benar itu benar, ya. Jadi yang pilih presiden dan wakil presiden dan DPR, rakyat di DPR ribut pemakzulan yang ingin memakzulkan karena takut sebab ini orang-orang yang korup. Nah, kemudian teman-teman disampaikan di sini, maaf, saya sebagai rakyat biasa tidak mendukung partai siapa saja, yang gak penting, yang penting aman, damai. Semua kan bisa menilai rakyat, tapi masalah mulutnya orang politik, ya seperti itu rakyat sekarang, bukan seperti 10 tahun yang lalu. Faham yang bohong jelas, banyak ngedeberebus, yang kerja benar itu diam. Kelihatan partai apa yang dikucilkan dari partai lainnya. Cuma PDIP kan seperti gila kekuasaan. Ingat, selagi Megawati masih hidup yang seperti ini, gak sadar rakyat, gak ada yang respon terkecuali kader dan partaisnya. Bukan cuma 16% kok masih diteriak. Jadi setuju Wapres diganti seenaknya aja, terima gaji hanya pelong-pelong aja, bagaikan ribut bisa makan. Jadi diteruskan di sini teman-teman, ya itulah yang tak akan pernah terjadi karena jumlah itulah yang dapat dipermainkan sama artinya hanyut. Jadi di sini teman-teman disampaikan bahwa kami rakyat sangat setuju jika seandainya Wapres Fufu Fafa dimakzulkan, perusak konstitusi dan demokrasi dan pelanggaran etika. Jadi betul, kalau DPR nggak mau memasukkan Gibran berarti DPR takut sama Jokowi. Yang ikut korupsi takut terbongkar, sekalian saja semua biar tahu siapa saja yang korupsi biar ketahuan.